tanya Pak Jokowi, ya mbuh ora ngerti ruwet gitu kan misalkan. Kan nggak tahu. Imam banyak kan? Nah maka kalau kata hamba Allah ini keluar dari mulutnya manusia, maka nilainya kecil. Tapi kalau ini keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya sangat berharga. Artinya di sini bahwa Nabi Muhammad sudah betul-betul diakui sebagai hambanya Allah. Maksudnya gimana? Ibu-ibu, mohon maaf, mungkin kita ini mulut kita mengaku sebagai hamba Allah, tapi dalam kenyataannya bisa saja kita perbuatannya sebagai hamba dunia, hamba hawa nafsu, hamba fashion, hamba majikan misalkan, hamba selain Allah lah pokoknya. Hamba itu apa sih Bu artinya Bu? Hamba itu kan budak atau pelayan, ya. Paham ya Bu ya? Jadi kalau kita menghambakan diri ke Allah, berarti kita pelayannya Allah, berarti kita budaknya Allah. Maka Allah suruh apa ya kita ikut. Ada seseorang yang sedang berjalan dan membawa beban yang berat, ibu-ibu sekalian. Ketika orang tersebut mengeluh keberatan, makin ditambah lagi bebannya. Dia mengeluh lagi, makin ditambah lagi bebannya. Rasulullah bingung, ya Jibril itu kenapa? Dia sudah mengeluh keberatan tapi malah ditambah bebannya terus. Kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah contoh dari umatmu yang semasa hidupnya dia sudah menerima satu amanah yang satu belum selesai diselesaikan, tetapi dia menerima amanah yang lain. Begitu seterusnya, amanah yang kedua belum selesai, dia terima lagi amanah yang lainnya. Akhirnya amanah-amanah yang dibebankan kepada dia tidak diselesaikan dengan baik, sehingga ketika di akhirat ia dibebani dengan beban yang sangat berat dan makin ditambah. Nah maka ini adalah contoh dari kita yang semasa hidupnya itu gila jabatan, ibu-ibu sekalian. Yang maka kita harus bisa mengukur diri kita. Kalau misalkan kita sudah mendapatkan amanah, kok ada amanah baru yang datang, maka kita ukur dulu diri kita. Kira-kira saya bisa atau enggak? Jangan asal kita terima saja. Perkara mampu atau enggak, mengkondisi. Nah jangan begitu. Maka misalkan nih yang sudah jadi ketua misalkan, kok ada amanah baru yang lain, mengukur diri dulu, oh sepertinya saya nggak bisa, saya sudah mengelola ketua di majelis alim, maka bisa kita serahkan ke yang lainnya, sehingga amanah-amanah itu akan terdistribusi dengan baik, dengan rata ke anggota-anggota kita. Kemudian Rasulullah melihat lagi ada seseorang yang menanam, kemudian ditanam hari itu pohonnya langsung berbuah. Dipetik buahnya, muncul lagi buahnya. Begitu seterusnya, diketam lagi, muncul lagi. Diketam, muncul lagi buahnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini contoh dari apa? Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu adalah contoh dari umatmu yang semasa hidupnya gemar membantu orang lain, gemar bersedekah. Maka di akhirat kelak dia menanam pohon, muncul buahnya, dipotong, muncul lagi. Maka ibu-ibu sekalian, memang sebetulnya seyogyanya harta yang kita miliki yang akan kekal adalah harta yang kita titipkan di jalan Allah, ibu-ibu sekalian. Maka uang kita di dompet sekarang, hari ini, jam sekarang, itu adalah punya kita. Tapi misalnya nih, selesai acara ini kita keluar, maka uang tersebut bisa jadi punya MTR, bisa jadi punya Time, atau punya 7-Eleven, ya kan? Maka ibu sekalian, uang sesungguhnya, kekayaan sesungguhnya yang kita miliki yang bisa kita transfer ke akhirat kelak, maka ada ini sudah sangat istimewa. Kalau Allah memberikan perintah puasa, maka cukup turun ayat. Allah memberikan perintah haji, maka cukup turun ayat. Tetapi ketika Allah memberikan perintah sholat, tidak cukup hanya turun ayat, tetapi dipanggil langsung nabinya menghadap Allah untuk memberikan perintah sholat. Kira-kira ibu sekalian, kalau misalkan nih
ketua majelis memberikan perintah lewat WhatsApp. Penting itu Bu? Penting ya kan? Lewat WhatsApp. Tolong ya besok konsumsi disiapkan jumlahnya sekian misalkan. Tapi oke siap gitu kan, misalkan tadi dikasih perintah lewat WhatsApp. Kalau misalkan nih ketua majelis WhatsApp, tapi WhatsAppnya bukan ngasih perintah langsung, panggil Bu. Tolong besok kamu datang ya menghadap saya ya. Ada sesuatu yang ingin saya perintahkan ke kamu misalkan. Wah kan kita deg-degan biasanya Bu. Ini apa ya, saya ada salah apa ya misalkan ya. Wah ini kok sampai harus ketemu segala, kok WhatsApp aja gimana sih gitu misalkan. Maka itu penting apa sangat penting? Sangat penting Ibu sekalian. Maka perintah sholat ini Bu, Rasul langsung dipanggil, ini berarti sangat-sangat penting Ibu sekalian. Ya maka benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad bahwa sholat ini ibarat kalau bagian tubuh itu adalah kepalanya. Maka kalau ada orang tanpa tangan masih bisa hidup nggak Bu? Insya Allah masih bisa hidup. Nggak ada kakinya satu masih bisa hidup insya Allah. Bahkan bisa menjadi atlet, bahkan bisa berprestasi, bisa menjadi pengusaha, bisa jadi sukses juga ya kan? Nggak ada telinga satu misalkan masih bisa hidup. Nggak ada mata misalkan, mohon maaf, juga masih bisa hidup. Tapi kalau nggak ada kepala, ya Bu, maka ini sholat Bu, kedudukan sholat itu seperti kepala di dalam tubuh kita. Maka ibu sekalian, kalau ada yang bilang wis nggak apa-apalah sholat bolong-bolong sehari satu, sehari dua ya nggak apa-apa, yang penting aku api, yang penting sedekah, yang penting bantu teman, yang penting puasa gitu kan, haji juga gitu ya. Jangan salah Bu, ya sholat ibarat kepala Bu. Kalau nggak ada kepala ini berharga nggak Bu? Nggak ada, ini jadi mayat ya nggak? Maka ibu sekalian, kalau kita ini baik, kita puasa, kita sedekah banyak, kita haji, kita bantu teman, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, tapi kita nggak sholat Bu, maka nggak ada nilainya di sisi Allah. Semua ibadah-ibadah kita itu tidak dihitung, tidak bernilai, karena nggak ada sholat. Yang akan ditanya pertama kali, ibadah yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah yang lain akan baik. Kalau sholatnya enggak, ya yang lain juga enggak. Maka sholat ini sebagai penentu ibadah yang lain. Ini perlu diperhatikan ibu sekalian. Maka selama di Hong Kong ini, harga mati kita harus menemukan majikan yang membolehkan sholat. Ya Bu ya. Kalau nggak boleh, cari lagi majikan yang lain. Ya benar Bu. Ya karena yang bisa menentukan majikan itu sebetulnya kita Bu. Kita wawancara, oke, majikan wawancara kita gitu kan ya. Terus majikan oke nih sama kita. Tapi ternyata kok kita nggak boleh sholat. Kan akhirnya keputusan paling terakhir itu kan ada di kita sebetulnya, bukan di majikan, betul ya Bu ya. Jadi sebetulnya pemegang kunci itu kita, bukan majikan. Meskipun majikan sudah oke, kalau kita nggak jadi ya sudah nggak jadi ikatan kerja sama kontrak kerja kan. Tapi kalau majikan misalkan sudah nggak oke, ya sudah kita cari yang lain. Bukan wudhu, sudah waktunya sholat ya kita gelar, kita cari kiblat di HP sholat. Ya orang mau melihat kayak gimana ya terserah. Maka itu ya kita yang penting karena Allah, ikhlas karena Allah ibu sekalian. Jadi ikhlas itu ya seperti kalau misalkan tadi pagi kita ke toilet itu ikhlas namanya Bu ya. Nggak peduli tadi malam kita makan sate, makan ayam goreng ya kan. Maka ketika sudah ke toilet, nggak mungkin kita tengok itu ayam gorengnya jatuh gitu. Jangan-jangan itu satenya itu ya kan? Nggak mungkin Bu, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas ini harus kita terapkan dalam semua lini kehidupan kita. Kita ngasih bantuan ke orang ya, jangan mengharapkan ucapan terima kasih juga ya. Kalaupun dia nggak ngucap terima kasih ya sudah, yang penting kita bantu karena Allah. Kamu tuh loh Bu ya, minimal Bu kesuwon gitu loh misalkan ya kan, ya udah nggak usah kayak gitu, yang penting kita bantu. Urusan dia mau makasih kayak mau dia bersyukur kayak ya itu bukan urusan kita. Yang penting kita urusannya
membantu karena Allah. Kita mendidik anak juga karena Allah. Ternyata nanti kok ya mohon maaf ya, maksudnya yang kita nggak menginginkan ya anak kita kok gimana, yaitu yang penting kita itu mendidiknya karena Allah. Jangan kemudian Ibu ya, biasanya ini orang-orang Indonesia itu kita berinvestasi mendidik anak, menyekolahkan anak, nanti anak kita jadi asuransi kita ketika, paham nggak maksudnya? Kita nih nyari uang di sini, gedein anak, nyekolahin anak, harapannya setelah anak sukses dia menjadi asuransinya kita ketika kita tua. Nah jangan Bu, kita berharapnya sama Allah. Perkara Allah nanti mau melihara kita ketika kita tua, terserah Allah mau lewat manapun, bisa lewat anak, bisa lewat siapapun, terserah. Ini kita berharapnya sama Allah, karena umur nggak ada yang tahu, bisa anak duluan, bisa kita duluan, ya nggak Bu? Lah kita sudah gedein, sudah nyekolahin, pas giliran dia mau suksesnya misalkan nih kok dia duluan, kan kita kecewa jadinya. Aduh tahu gitu nanti nggak boleh. Maka jangan berharap sama anak yang ngurus kita nanti Bu, berharapnya sama Allah. Insya Allah nanti Allah akan jadikan anak kita soleh-solehan ngurus kita ketika kita tua, kayak gitu kan. Jadi kita mintanya sama Allah, bukan berharap sama manusianya. Nah maka ini sholat melatih kita untuk bersikap ikhlas. Kalau dapat musibah itu bukan ikhlas namanya. Aku ikhlas pokoknya ini, diperlakukan kayak gini aku ikhlas misalkan, bukannya Bu ya. Itu namanya ridho. Ya, kita dapat musibah ya aku ridho sama ketentuan Allah. Tapi kalau ikhlas hubungannya sama ibadah, sama melakukan sesuatu, itu ikhlas. Jadi melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, melakukan ibadah karena Allah, itu namanya ikhlas. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau kita nerimo atas segala yang terjadi sama kita, namanya ridho gitu. Jadi kalau dapat ya aku ridho ya Allah atas ketentuanmu gitu misalkan, bukan ikhlas pokoknya aku ikhlas, bukan. Nah kadang kita mengartikannya begitu. Baik, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mendatangkan ketenangan. Nah saya minum dulu Bu, biar tenang Bu ya. Cek. Yang bisa membuat kita tenang itu hanya dengan mengingat Allah Bu. Selain mengingat Allah, pasti kita akan gelisah. Kita ingat suami di rumah gelisah, ingat utang apalagi tambah gelisah, ingat teman juga gelisah, ingat majikan gelisah, ingat masa depan makin gelisah, ingat masa lalu makin gelisah juga. Siapa itu Pak? Gelisah semua Bu. Yang bisa membuat kita tenang adalah mengingat Allah Bu. Salah satunya dengan sholat, ibu-ibu sekalian. Nah maka sholat ini bisa mendatangkan ketenangan. Nah kadang-kadang kita itu kan Bu melihat teman seperjuangan kita di sini nih, majikannya kaya, kita meriang, ya kan? Terus bulan depan kok dia bangun rumah di kampung, tambah kita diopnam. Kok nanti besok-besoknya dia beli mobil baru, wah koit ya kan? Nah jangan Bu, koma ya kan? Nah maka ibu sekalian, kalau kita sholat dengan betul ya, kita wudhu, kita percikkan air ke muka kita, ke tangan kita, ya kan, ke kepala kita, ke telinga, ke kaki kita, kemudian kita sholat Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Mbak, itu rumah teman di kampung itu kecil. Arisan, aku arisan kabeh yang kaya itu juga kecil ya, diajak jalan-jalan kemana itu juga kecil. Yang besar Allah. Jadi akan menstabilkan temperatur kita Bu, sholat itu Bu. Termasuk dalam rumah tangga itu juga, kalau misalkan kita kok
sering perang dunia ya kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu perang dunia. Nanti hari Ahad gencatan senjata gitu kan. Satu hari saja gencatan senjatanya waktu libur misalkan. Nah, maka yang harus kita perhatikan adalah sholatnya, Bu. Kita tengok sholatnya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 238 kayaknya, Bu. Coba, Bu, kalau ada yang buka Al-Quran, Bu. Coba, Bu. Surat Al-Baqarah 238. Coba dibuka. Ya, cepet-cepetan. 238. Sepertinya 238. Ada yang ketemu? Iku wonge nggih plung. Wonge nyekel plung. Wonge nyekel plung. Sudah ketemu? Coba dibaca, Bu. Ini kita pesen Yang ketemu, Bu. Iku itu dicekel plung. Enggak dibaca artinya saja enggak apa-apa. Itu baru plung ya. Plung langsung di komputer kali. Oke. Pelihara sholat ya. Coba ayat sebelumnya, Bu. Bisa dilihat kan Plus ayat plung sebelumnya? lebih lah, Bu. Ngomongin tentang apa itu? Oke. Oke, makasih, Bu. Ayat-ayat setelahnya juga, Bu. 2 ayat atau 3 ayat setelahnya coba. Tentang apa itu? Adem panas. Jadi ya. ayat 238 tadi, Bu, itu tentang peliharalah sholat ya. Ayat sebelumnya tadi tentang cerai-cerai, Bu, ya, tentang perceraian. Ayat setelahnya juga sama, Bu. Jadi tentang rumah tangga, tentang perceraian. Maka itu di tengah-tengah ayat yang sedang membahas tentang rumah tangga, tentang perceraian, ada ayat 238 itu, peliharalah sholat. Artinya, ibu sekalian, sholat itu menjadi kunci penting di dalam keharmonisan rumah tangga. Ya, termasuk dalam keharmonisan kita berkelompok, ini juga ya, kita berumah tangga dengan suami, dengan anak-anak. Maka kadang-kadang saya juga kalau lagi ribut sama istri, melihatnya ke dalam, ini sholatnya sudah benar atau belum. Ya, termasuk di luar sholat wajibnya juga, Bu, tambah sholat sunnahnya gitu kan. Nah, maka bisa jadi nih, kalau kita lagi ribut, gersang gitu kan sama rumah tangga, sama suami, sama anak gitu kan, maka kita lihat dulu, Bu, sholatnya. Berarti ada yang salah dulu di dalam sholatnya, ibu sekalian. Kalau sholat kita sudah betul, insya Allah ya, kita menjaga sholat kita, maka temperatur tadi itu akan stabil, akan tenang. Karena sholat itu bisa membawa kita ke dalam ketenangan, ibu sekalian. Bukan berarti kita nggak akan punya masalah, bukan. Tetapi kita akan dibimbing sama Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Urusan kita akan disederhanakan sama Allah. Kita tidak akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang tidak pernah habis. Ya, semakin kita meninggalkan sholat, semakin kita mengejar dunia, semakin kita akan disibukkan dengan urusan dunia. Kayaknya kita sibuk banget, nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, sholat kita perbaiki, ibadah-ibadah kita perbaiki, maka dunia ini akan disederhanakan urusannya sama Allah, ibu sekalian. Ya, maka kunci, ya makanya kan kalau adzan itu kan ada hayya 'alas shalah, ya, kemudian ada hayya 'alal falah. Apa artinya, Bu? Marilah menuju kepada kemenangan, Bu. Jadi panggilan sholat itu panggilan menuju kepada kemenangan. Nah, kadang kita nggak menyadari itu bahwa sholat itu adalah cara kita untuk menuju kepada kemenangan. Kemenangan itu artinya kesuksesan, kebahagiaan. Ya kan, makanya kan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, ibu-ibu sekalian. Kalau ada masalah, sholat. Ya, kita lagi gelisah, lagi sedih, sholat. Insya Allah nanti Allah akan membimbing kita bagaimana penyelesaian masalahnya menurut caranya Allah, ibu-ibu sekalian. Nah, ini manfaat sholat yang ketiga ya, atau yang terakhir ini yang kita bahas pada hari ini, mendatangkan ketenangan, ibu-ibu sekalian.
Jadi mau kaya, mau miskin, tenang hidup kita. Mau uangnya banyak, mau uangnya sedikit, tenang. Sudah punya rumah atau masih ngontrak juga tenang. Tenang tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain Bu ya, bukan berarti kita pasrah, ya pasrah, bukan. Tapi kita itu cara menyikapinya itu dengan tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak gelisah, nggak takut, nggak panik gitu loh Bu maksudnya. Tapi tenang karena kita dibimbing sama Allah. Oke, terakhir ini Bu, slide terakhir. Apa kesimpulan kita berbicara tentang Isra Mi'raj pada kesempatan siang hari ini? Hikmah dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama, yang pertama Bu, manusia punya keinginan, Allah punya kehendak. Isra Mi'raj ini adalah maunya Allah. Ya, Rasulullah mengikuti apa maunya Allah. Dalam konteks kehidupan kita, maka kita semua nih yang hadir di sini, masing-masing diri kita punya keinginan, punya kemauan. Tapi Allah juga punya kemauan, Allah punya kehendak. Kalau kehendak kita sama dengan kehendak Allah, keinginan kita sama dengan keinginan Allah, alhamdulillah Ibu sekalian. Tapi kalau keinginan kita tidak sama dengan keinginan Allah, maka keinginan Allah lah yang akan terrealisasi. Dan kita harus terima, ibu-ibu sekalian. Bagaimana agar kemudian kita ini bisa menuruti apa maunya Allah? Maka salah satunya dengan sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sholat ini sarana komunikasi kita dengan Allah. Absensi, setor muka kita dengan Allah 5 kali sehari minimal. Ya, untuk sarana komunikasi kita dengan Allah, mengadu kepada Allah. Kalau kita minta rumah, bisa Allah kasih, bisa juga nggak Allah kasih. Betul ya Bu? Kita minta apalagi suami yang kaya misalkan, bisa Allah kasih, bisa nggak Allah kasih. Tapi kalau kita minta petunjuk jalan yang lurus, kita minta guidance, ya ihdinas siratal mustaqim, kita minta petunjuk sama Allah, insya Allah Allah akan bimbing kita. Mau kita nanti punya rumah atau enggak, mau kita punya anak atau enggak, mau kita dapat jodoh cepat atau lambat misalkan, maka kita akan dibimbing sama Allah untuk di jalan yang lurus ibu sekalian. Nah maka ini manusia punya keinginan, Allah juga punya kehendak, tapi yang mutlak nanti adalah kehendaknya Allah. Jadi jangan kecewa kalau keinginan kita belum sesuai dengan apa kehendaknya Allah, karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kejadian di dunia ini bisa terjadi karena dua proses. Jadi proses kauniyah dan rabbaniyah. Kauniyah itu artinya hukum sebab akibat. Kalau ada sebab, nanti bakal ada akibat. Kalau ada akibat, berarti ada sebab sebelumnya. Misalkan nih, kalau kita melihat anak kecil, berarti anak kecil ini berasal dari orang tuanya. Berarti ada orang tuanya, betul ya Bu ya? Kalau ada anak, berarti ada orang tua, laki dan perempuan yang melahirkan. Itu hukum sebab akibat yang terjadi lazim di dunia ini. Tapi bisa nggak kalau misalkan Allah bikin manusia tanpa melalui proses sebab akibat? Bisa nggak Bu? Bisa, kalau Allah mau. Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu langsung tercipta Nabi Adam. Kemudian Nabi Isa, ada ibu, nggak ada bapak, tercipta Nabi Isa. Isra Mi'raj, zaman tersebut belum ada Apollo, belum ada pesawat, tapi bisa berjalan dari Mekah ke Palestina kemudian naik ke langit, karena ini maunya Allah. Jadi di dunia ini bisa ada hukum sebab akibat, bisa juga hukum rabbaniyah berdasarkan apa maunya Allah. Nah kadang-kadang kita itu terlalu mengagung-agungkan otak tanpa kita sadar siapa sih yang membuat otak, ibu-ibu sekalian. Ya padahal
yang membuat otak jauh lebih agung daripada otak itu sendiri. Ya dulu tuh pernah ada misalkan ini kejadian gunung yang sedang dipantau karena mau meletus, misalkan Gunung Merapi misalkan dipantau terus 24 jam dipantau ininya pergerakannya karena ini dianggap mau meletus. Ternyata gunung yang dipantau ini dalam beberapa hari malah tidak meletus. Justru yang batuk-batuk adalah Gunung Galunggung misalkan yang tidak dipantau. Nah maka itu otak manusia itu nggak bisa mengukur sedemikian rupa sampai kemudian tahu apa yang akan terjadi nantinya. Nah saat itu kan kemudian para ilmuwan muncul pendapat-pendapat, oh ini mungkin gejala alam gitu kan. Kalau seniman berpendapat, oh mungkin ini alam sudah mulai bosan melihat tingkah kita gitu kan ya. Nah maka ibu sekalian, gejala-gejala yang terjadi di dunia ini ya bisa karena memang sebab akibat, tetapi karena Allah yang menentukan. Ya kayak misalkan pernah dengar di Dieng yang satu kaum ditublekan sama gunung itu Bu, pernah ya Bu ya? Nah itu kan kalau kita pakai logika kan nggak bisa. Jadi gunung kemudian dipotong, dipindah ke satu desa yang itu bermaksiat kan, ditimpakan ke sana. Kan kalau itu gejala alam nggak mungkin. Itu adalah hukum robbaninya dan itu kita harus yakini. Kemudian yang ketiga, semua gerak hidup kita harus bernilai ibadah. Ya, bukan hanya ibadah ritual saja yang bernilai ibadah, tetapi kita usahakan semua langkah gerak aktivitas kita harus bernilai ibadah. Kerja kita niatkan karena Allah bernilai ibadah. Kita nggak sedang melakukan sesuatu, mulut kita juga harus mengatakan hal-hal yang baik. Kita harus mengatakan kalimat-kalimat thayyibah dalam setiap kesempatan kita. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar misalkan. Maka itu juga bernilai ibadah. Aktivitas kita lakukan karena Allah, maka itu akan insya Allah bernilai ibadah. Maaf Bu, kembali ke tadi Bu. Oh hilang ya Bu Kristinnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga Bu, menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Apapun ujian kita, apapun yang kita alami, ya, maka kehambaan kita sebagai hamba, maka yang besar adalah Allah. Maka sholat ini mengajarkan kita untuk rendah hati. Apapun profesi kita, apapun keunggulan kita, apapun kemampuan kita, maka kita diajarkan untuk selalu rendah hati, tidak sombong, rajin menabung, ya kan? Oke. Kemudian yang kedua, melatih untuk bersikap ikhlas Bu. Ikhlas itu apa sih Bu? Ikhlas. Apa coba ikhlas itu? Yang betul dapat umroh bila mampu ya. Apa Bu? Ikhlas itu? Memberi tanpa mengharap balasan. Memberi tanpa mengharap balasan. Kurang tepat. Wah ini kayak kuis jadinya. Apa? Karena Allah. Betul. Melakukan sesuatu karena Allah. Itu namanya ikhlas ya Bu ya. Bukan tanpa berharap. Nggak boleh juga kita tanpa berharap. Kita harus berharap, tapi berharapnya sama Allah. Jadi kalau kita sudah sholat Allahu Akbar, maka nggak peduli ada yang lihat atau enggak, nggak peduli ada yang muji atau enggak, nggak peduli dicemooh atau enggak, nggak peduli dianggap mabok agama atau enggak. Ya, maka kita Allahu Akbar semuanya adalah karena Allah. Ya, mau dimanapun itu. Ya kan saya tuh pernah itu Bu, nganter anak
les di sini ya, ngantar anak les pas kebetulan melewati asar. Nah sebetulnya bisa sih saya sholat di rumah, sholat asar di rumah karena waktunya masih ada. Tapi saya nyoba-nyoba untuk nanya ke petugas lesnya itu di gedungnya itu untuk minta izin sholat, minta izin pakai satu space di sana kan untuk sholat. Pas saya minta izin sholat, dikasihnya apa Bu?